saya Juni. Pada kesempatan kali ini, kami, Jack Bloom, akan membahas kasus terkait kecurangan dalam pengadaan alat kesehatan berupa MRI CT scan di Kabupaten Venesia tahun 2025 melalui kacamata audit investigasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cantika. Saya Cantika Lovely. Kasus ini terjadi pada pengadaan alat MRI CT scan di pemerintah Kabupaten Venesia tahun anggaran 2005. Secara aturan, proses pengadaan harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat sesuai peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Namun, dari hasil penelusuran kami, terdapat banyak kejanggalan sejak awal proses. Kami mulai dari tahap perencanaan. Di sini, kami menemukan bahwa pejabat pembuat komitmen yaitu Bapak Volvet Lemkarlo menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri yang menduga bahwa pada produk tertentu. Bahkan, sebelum proses lelang dimulai, sudah ada permintaan penawaran kepada pihak vendor yaitu Pak Starfight Giovanni. Ini menjadi indikasi awal adanya pengisian. Tidak hanya itu, dalam proses ini juga terlibat beberapa pihak penting yaitu Direktur RSUD Bapak Mochi Mini Alberto, pejabat pembuat komitmen yaitu Bapak Volvet Lemkarlo, dan pekerja pengadaan yaitu Bapak Nakula dan Bapak Salewa. Pejabat penerima hasil pekerjaan yaitu Bapak Planet Santuy Leonardo, serta pihak vendor yaitu Bapak Starfight Giovanni. Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan bahwa kasus ini tidak sederhana. Ketika kami masuk ke tahap pemilihan penyedia, kejanggalan semakin terlihat. Dokumen pengalaman kerja dari PT Matera dipertanyakan keabsahannya. Namun anehnya, tetap diloloskan dalam evaluasi. Ketua Pokja tetap menetapkan PT Matera sebagai pemenang. Masuk ke tahap pelaksanaan, masalah justru semakin besar. Barang diterima oleh pejabat penerima hasil pekerjaan yaitu Bapak PSL tidak melakukan pengujian teknis yang memadai. Tidak lama kemudian, alat MRI CT scan tersebut mengalami kerusakan. Dan lebih parahnya lagi, muncul dugaan bahwa alat tersebut merupakan barang rekondisi. Dalam penelusuran lebih lanjut, kami juga menemukan indikasi adanya pemberian uang terima kasih kepada pejabat terkait. Hal ini menguatkan dugaan adanya gratifikasi dan kolusi dalam proses pengadaan. Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum, tindakan ini bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur prinsip pengadaan harus transparan, adil, dan akuntabel. Pasal 7 ayat 1 yang melarang konflik kepentingan dan kolusi, serta berpotensi melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi. Setelah kami menelusuri seluruh rangkaian kejadian, kami mulai melihat pola bahwa ini bukan hanya kesalahan administrasi, tapi ini sudah mengarah pada berbagai bentuk kecurangan. Pertama, kami menemukan indikasi procurement fraud. Kenapa? Karena sejak awal, spesifikasi teknis dan HPS diduga sudah diarahkan. Bahkan sebelum lelang dimulai, vendor yaitu Bapak Starfight Giovanni sudah dimintai penawaran. Dan saat proses lelang berlangsung, PT Matera tetap ditetapkan sebagai pemenang meskipun ada sanggahan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengharuskan pengadaan dilakukan secara bersaing, adil, dan transparan. Selanjutnya, kami melihat adanya indikasi collusion atau kolusi. Terdapat dugaan kerjasama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bapak Mochi Mini Alberto dan PPK yaitu Bapak Velvet Lemkarlo, serta Pokja yaitu Bapak Nakula dan Bapak Salewa, serta vendor Bapak Starfight Giovanni. Hal ini melanggar Pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 yang secara tegas melarang praktek kolusi dan konflik kepentingan. Tidak berhenti di situ saja, kami juga menemukan indikasi konflik of interest. Vendor sudah terlibat sejak awal proses yang seharusnya bersifat independen. Ini memberikan keuntungan informasi yang tidak adil dibanding peserta lain. Dalam aturan setiap pihak wajib menghindari konflik kepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1. Kemudian kami menemukan abuse of authority, dokumen PT Matera yang dipertanyakan keabsahannya tetap diloloskan
dilibatkan dalam evaluasi, dan Ketua Pokja tetap menetapkan pemenang meskipun ada sambahan. Tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Pada tahap pelaksanaan, kami menemukan sesuatu yang lebih serius. Alat MRI CT scan yang diterima mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Bahkan, terdapat dugaan bahwa barang tersebut adalah barang rekondisi. Ini menunjukkan adanya fraudulent misrepresentation, yaitu penyajian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bertentangan dengan prinsip kesesuaian spesifikasi dalam pengadaan. Dan yang paling menguatkan dugaan kecurangan, adanya indikasi pemberian uang terima kasih kepada pejabat terkait. Hal ini mengarah pada praktik gratifikasi yang dilarang dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jika kita rangkum, kasus ini tidak hanya satu jenis pelanggaran, tetapi merupakan kombinasi dari procurement fraud, collusion, conflict of interest, abuse of authority, fraudulent misrepresentation, dan juga indikasi gratifikasi. Artinya, kecurangan dalam kasus ini terjadi secara sistematis, melibatkan banyak pihak, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar. Dengan nilai sebesar 25 miliar rupiah, kasus ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Selain itu, dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat, karena alat yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan tidak dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil investigasi kami, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi dugaan kecurangan dalam proses pengadaan yang melibatkan berbagai pihak dan berlangsung secara terstruktur. Penyimpangan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencegah kasus serupa, diperlukan penguatan pengendalian internal, transparansi dalam pengadaan, peningkatan kompetensi SDM, audit investigatif lanjutan, serta penegakan sanksi secara tegas. Setiap angka dalam laporan keuangan tidak hanya sekedar angka, kadang di baliknya ada cerita yang harus diungkapkan. Dan hari ini kami telah mencoba mengungkapkan salah satunya. Terima kasih telah menyimak video ini. Kami harap pemaparan materi yang kami sampaikan bisa dimengerti. Ingat, kejujuran dan integritas bukan hanya tanggung jawab seorang auditor, tetapi tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga integritas sekecil apapun peran kita, karena dari situlah kepercayaan akan terbentuk. Sehingga sistem yang baik tidak akan berarti tanpa manusia yang menjaganya. Sampai jumpa!